Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Tidak lupa tentu sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita masuk dalam golongan yang menerima syafaatnya di hari akhir nanti. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan kultum saya yang bertema hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya tanpa terkecuali, dengan ditandai tiupan sangkakala dari malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah yang hidup mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua kalinya guna membangunkan yang telah mati untuk menjalankan hari pembalasan. Teman-teman, kiamat ada dua macam. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro adalah kiamat yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari seperti kematian, bencana alam, dan lain-lain. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah kiamat yang mengakhiri kehidupan di bumi ini karena hancurnya alam semesta. Kiamat kubro hanya terjadi sekali dan belum pernah terjadi dan pasti akan terjadi. Setelah kiamat kubro terjadi, manusia akan mengalami alam setelah alam kubur, yaitu alam barzah. Kiamat tergambar pada surat Al-Zalzalah ayat 1-8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrazatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu astatal liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu yang telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam untuk diperlihatkan kepada mereka balasan atas perbuatannya. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Maka dari itu perbanyaklah berbuat baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghitung walaupun kecil pahala kita pada hari akhir nanti. Selain itu, gambaran tentang hari kiamat juga tergambar dalam surat Yasin ayat 65 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka lakukan. Contoh tanda-tanda hari kiamat yang telah muncul saat ini yaitu anak-anak dengan penuh emosional, dengan penuh kemarahan berani melawan orang tua. Satu kata orang tua berbicara, 1000 kata anak menjawab. Dan kecil kemungkinan bagi mereka untuk masuk surga. Apalagi melawan seorang ibu, karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Yang kedua, LGBT, yang laki-laki suka dengan sesamanya dan perempuan suka juga dengan sesamanya. Apa di dunia ini kurang laki-laki dan perempuan? Banyak kan, lalu kenapa mereka menyukai dengan sesamanya? Tanda-tanda akhir zaman. Yang ketiga, perzinahan. Perzinahan tidak malu lagi mereka lakukan di muka bumi ini, bahkan di depan umum. Yang selanjutnya, orang-orang yang amanah seperti ustadz, ulama tidak dipercayai lagi. Mereka lebih mempercayai para pengkhianat, yang ingkar janji, yang berbohong. Tanda-tanda selanjutnya yaitu matahari terbit dari arah barat, munculnya binatang-binatang melata yang keluar dari muka bumi ini, turunnya Nabi Isa ke muka bumi ini, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah cucu anak keturunan dari Nabi Nuh yang wujudnya tidak sempurna, beda dengan kita. Ya'juj dan Ma'juj badannya kecil bagaikan marmut, mukanya lebar bagai cermin cembung, matanya sipit, dan mereka muncul dari dataran tinggi ke dataran rendah, bagai air yang mengalir dari atas turun ke bawah. Dan yang terakhir, munculnya Dajjal. Baiklah, itulah tadi tanda-tanda hari kiamat. Semoga bermanfaat kultum saya hari ini dan bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.